Mengapa? Sebab akibat daripada identitas yang belum dipulihkan, maka kita mudah jatuh frustrasi. Kita merasa tidak berdaya, sehingga kadang-kadang kita mengaminkan apa yang orang katakan tentang diri kita. Kita merasa bahkan tidak mampu saat diberikan tanggung jawab, diberi kesempatan. Dan kita memiliki mimpi yang rendah, visi yang rendah. Ketika identitas kita di dalam Tuhan belum dipulihkan, belum diperbaharui. Identitas asli kita sebagaimana manusia pertama, serupa dan segambar dengan Allah. Namun, dosa sudah merusak identitas kita. Sekali lagi, identitas kita awal adalah serupa dan segambar dengan Allah. Bukankah lewat nafas Allah sendiri kita dihidupkan? Namun dosa sudah merusak itu semuanya. Iblis ingin mengaburkan identitas kita. Lihatlah apa yang dilakukan terhadap Adam dan Hawa. Dia berkata kepada Adam dan Hawa, "Kalau kamu makan buah pohon ini, kamu akan menjadi seperti Allah." Saudara lihat, kalimat "kamu akan menjadi seperti Allah." Bukankah memang Adam dan Hawa sudah seperti Allah? Karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ingat, iblis sering melintir kata-kata. Iblis menjanjikan sesuatu yang sebetulnya sudah kita punya. Iblis ingin mengaburkan identitas kita seolah-olah kita belum memilikinya. Iblis menyerang Adam dan Hawa dan berkata, "Kamu akan menjadi seperti Allah." Padahal mereka sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 8 ayat 5-7. "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya." Bayangkan, kita diciptakan hampir sama seperti Allah. Dan kita dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Tetapi iblis ingin menghaburkannya. Iblis ingin membuat Adam dan Hawa tidak memahami itu. Kabur identitasnya. Ternyata iblis tidak hanya berani-berani mencobai Adam dan Hawa. Bahkan iblis berani mencobai Yesus Kristus tentang identitas. Di dalam Matius 4 ayat 3-9. 3 kali iblis mencoba mengaburkan identitas Yesus Kristus. Lihat, yang pertama dikatakan di ayat yang ketiga. "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini supaya jadi roti." Bukankah Yesus anak Allah? Jika engkau anak Allah, iblis ingin Yesus ragu akan identitasnya. Lalu ayat yang ke-6. "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Sekali lagi, iblis ingin mencobai seolah-olah Yesus harus ragu bahwa dia anak Allah. Dan yang ketiga, dikatakan di ayat 9. "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku." Bayangkan itu. Bukankah Yesus sudah pemilik atas segalanya? Tapi seolah-olah iblis berkata, "Aku berikan kepadamu." Padahal Yesus sudah punya segalanya. Bayangkan. Begitu liciknya iblis ingin mengganti, mengaburkan identitas saudara dan saya di dalam Tuhan. Apa perbedaannya antara Yesus dengan Adam dan Hawa? Adam dan Hawa tidak mengenal identitasnya, bahwa dia dimahkotai oleh kemuliaan dan hormat, bahwa di dalam dirinya ada gen ilahi, sehingga mudah digoyahkan oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa. Walaupun hanya dengan 1 kali pencobaan, tapi Yesus tahu identitasnya,
Sehingga sekalipun dicobai berulang-ulang sampai 3 kali, dia tidak kehilangan identitasnya. Iblis tetap gagal. Saudara, adakah saudara masih pegang identitas saudara? Dosa yang masuk ke dalam diri kita sudah mencuri identitas kita. Ketika kita kehilangan identitas yang sebenarnya, maka bahkan kita tidak mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. 2 Samuel 9 ayat 8 menceritakan tentang Mephiboset yang merupakan cucu dari Raja Saul, anak dari Yonatan. Waktu itu dia melarikan diri dibawa oleh inangnya saat terjadi serangan. Dan dia selamat namun kakinya patah. Lalu sesudah Daud duduk dalam singgasana, sebagaimana janjinya kepada Yonatan, dia ingin mengasihi keluarga daripada Yonatan dan Saul. Dia mencari Mephiboset. Waktu dia bertemu dengan Mephiboset, apa yang terjadi? Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Mephiboset melihat dirinya anjing mati hanya karena keadaannya yang mengenaskan. Karena cacat fisik, dia melihat dirinya seperti tidak berharga, tidak berarti. Tapi Raja Daud, dia datang dan memulihkan keadaannya. Karena sebetulnya keadaan fisik tidak boleh menjadikan kita mengadopsi sebuah identitas. Tapi keadaan kita yang sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan. Gideon di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12-13 hanya duduk-duduk di bawah pohon, tidak berbuat apa-apa pun untuk menolong bangsanya yang sedang terpuruk. Sampai Tuhan lewat malaikatnya mengatakan, hei, engkau bukan pecundang, engkau adalah pahlawan. Banyak di antara kita yang tidak berani bangkit, tidak berani bermimpi besar, karena iblis sudah mencuri identitas kita yang sebenarnya. Banyak di antara kita yang tidak berani memimpikan keluarga yang bahagia, karena iblis sudah mencuri identitas kita yang sebenarnya. Lalu siapa sebenarnya kita menurut Alkitab? Bagaimana sebenarnya identitas kita? Karena ini akan sangat penting bagi kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan identitas baru di dalam Tuhan. Saat saudara memahami siapa saudara di mata Tuhan, maka cara saudara memandang hidup saudara dan cara saudara memandang masa depan akan menjadi sangat berbeda. Mari kita simak siapa kita lewat 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10 berikut ini.